Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Bismillah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Alladzi alim adada kulli harfin katban wa yaktubu abadal abadini wa dahrud duhri. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Faya ibadullah, ittaqullaha tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada Jumat yang mulia ini, marilah senantiasa kita meningkatkan kadar ketakwaan kita dengan menjalankan semua perintah Allah Azza wa Jalla dan menjauhi semua larangannya. Tentunya takwa yang sebenar-benarnya berdasarkan tuntunan junjungan Nabi besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dalam hal ini kita harus mengedepankan nilai-nilai Islam yang ada dalam peradaban dunia. Seperti kita ketahui bahwa konstelasi peradaban dunia sangat ditentukan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahwasanya Islam bukan hanya dinul ilmi, tapi Islam juga dinul saqafah. Islam itu bukan hanya ilmu, tapi ilmu yang mengembangkan sebuah peradaban. Yang mana peradaban keilmuan sains dan teknologi ini dimulai dari ketika Rasulullah membentuk majelis ilmu yang disebut dengan majelis ta'lim. Dan hal ini dimulai ketika hijrah Rasulullah Muhammad SAW ke kota Yathrib di Madinah, di mana beliau mengumpulkan semua para sahabat dari semua generasi tabi'in, khulafaur rasyidin dan ahlul bait. Yang mana disinilah cikal bakal iptek itu mulai berkembang. Pada suatu masa ketika Rasulullah menjelang wafat, beliau saat itu menjelaskan tentang alam semesta yang mana dalam Islam ini disebut sebagai ilmu falak. Saat itu ketika Rasulullah menyelesaikan penjelasannya tentang ilmu falak, Rasulullah menjelaskan bahwasanya pentingnya menuntut ilmu. Jadi bila mana kita menuntut ilmu itu adalah bagian dari anjuran Rasulullah. Rasul bersabda, "Man salaka tariqan yaltami subaqi ilman sallallahu fi tariqan ilal jannah." Barang siapa menuntut ilmu, Allah akan mempermudah jalan menuju ke surga. Dan ilmu itu adalah kajian tentang kebenaran. Apapun amaliah kita, apapun ibadah kita harus kita sertai dengan ilmu. Dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Hajj ayat 54 dijelaskan, وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَدِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Kebenaran itu terdapat pada orang-orang yang berilmu. Dan barang siapa menyandarkan ilmu kepada Al-Quran, maka Allah akan menunjukkan jalan yang lurus, jalan menuju kebenaran. Disinilah titik mulai pertemuan kita. Ketika penjelasan Rasulullah dalam majelis ilmu, Rasulullah bercanda dengan para sahabat. Inilah metode pengajaran ideal yang dikembangkan oleh para ulama-ulama muslim. Jadi pada saat itu ketika Rasulullah menjelaskan tentang deskripsi ilmu, Rasulullah bercanda dalam bentuk sindiran. Sesekali dalam menjelaskan materi, Rasulullah meletakkan biji kurma di depan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan saat itu Rasulullah berpesan, "Wahai umat muslim, kita sudah mempelajari ilmu, kita sudah mempelajari dari hal yang kecil sampai yang besar. Tapi satu yang harus jangan kita lupakan, bahwa yang menghalangi ilmu itu adalah penyakit hati, serakah, iri hati, dan dengki. Maka inilah contoh di depan kita. Kalian lihat sendiri, biji kurma yang menumpuk di situ, dialah orang yang serakah." Dalam artinya adalah bercanda. Dan Sayyidina Ali pun menimpali, "Baiklah ya Rasulullah dan umat muslim, kalau saya dianggap serakah, itu saya terima. Tapi ada orang yang
lebih serakah, yang mana dia memakan kurma, tapi di depannya tidak ada biji kurma. Itu orangnya sangat serakah. Ini adalah dalam bentuk bercanda, tapi ini adalah metode aksiologi Rasulullah mencarikan suasana. Beliau ingin bahwa ketika menuntut ilmu, kita itu harus dalam kondisi khusnudon. Kita harus dalam kondisi bersih hati. Nah, ketika itu Rasulullah menjelaskan bahwa lihatlah kalian, lihat sendiri bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib sangat cerdas. Dialah nanti yang akan melahirkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan beliau, Rasulullah, memberi gelar Babul Ilmi, gerbangnya ilmu pengetahuan. Dan benar, masyarakat muslimin, ilmu pengetahuan, matematika, kimia, bahkan dalam bidang teknologi, pesawat terbang, teknik mesin, semuanya berasal dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Fakta sejarah secara empirik, ilmuwan-ilmuwan yang menemukan peradaban teknologi itu adalah sangat keilmuan murid dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Saya bisa ambil contoh. Ketika kita mengetahui sejarah pesawat terbang, kita akan membaca teks literatur bahwa pesawat terbang itu ditemukan oleh Wright bersaudara pada tahun 1207. Tapi sebelum Wright bersaudara lahir, sebelum Amerika punya peradaban, adalah Abbas ibnu Firnas pada tahun 875 telah melakukan eksperimen dalam bidang pesawat terbang. Dalam bukti sejarahnya, Abbas ibnu Firnas ini adalah murid dari Muhammad bin Hanawiyah, yang mana beliau adalah putra Rasulullah dari Bani Hanifah, dari istri kedua Khawlah binti Ja'far. Muhammad bin Hanawiyah punya murid Wasil bin Atok, Wasil bin Atok punya murid Ammar bin Ubaid, dan Ammar bin Ubaid punya murid Abbas ibnu Firnas. Di Menara Cordoba saat itu Khalifah Abbasiyah ketika berjaya, Abbas ibnu Firnas ini membuat sayap pesawat terbang, dan beliau terbang dari ketinggian kurang lebih 800 meter. Sebagai bukti, kaki kanan beliau patah karena melakukan eksperimen tentang pesawat terbang. Dan murid dari Abbas ibnu Firnas ini melakukan teks penjelasan tentang deskripsi teori aerodinamika, menjelaskan tentang deskripsi pesawat terbang. Dan Muhammad bin Hanawiyah dalam kitab Al-Ashra, di situ ada kaifiyatus sholatil jauhi, cara sholat di udara. Sebelum pesawat terbang ada, cara sholat di udara sudah ada. Ulama Muhammad bin Hanawiyah sudah menulis dalam kitab Al-Ashra. Ini adalah bukti secara empirik, secara fakta bahwa pesawat terbang pertama kali dieksplorasi oleh Abbas ibnu Firnas, ulama atau ilmuwan muslim. Dalam bidang teknik mesin, kita mengenal teknik mesin itu diciptakan oleh James Watt dalam peradaban Inggris. James Watt mengeksplorasi karyanya itu pada tahun 1807, peradaban abad ke-18. Sebelum James Watt membuat eksperimen tentang musik, tentang mesin, ada seorang ulama, seorang ilmuwan yang mengeksplorasi tentang musik, yaitu Ar-Razi Ibnu Al-Jamal Musakawa bin Hawal. Itu adalah kitab yang menjelaskan tentang bagaimana mesin itu dibuat. Pertama kali mesin dibuat itu diciptakan dalam bentuk prototipe. Adalah dalam kitab Al-Jami' Bayan Al-Ilm wa Al-Amal An-Nafi Pinat Al-Hiyah, ikhtisar panduan membuat mesin mekanik pada tahun 1206, 7 abad sebelum James Watt lahir. Al-Syekh Rais Al-Amal Badi Al-Zamal Abdul Al-Ismail Ibnu Rajas Al-Jasari membuat eksperimen dalam bidang teknik mesin, yaitu membuat eksperimen tentang sistem gerak piston pada tahun 1206 sebelum James Watt lahir. Ketika mesin dibuat dalam peradaban Khalifah Abbasiyah, James Watt pada tahun 1736 dia membuat eksplorasi mesin di Glasgow University. Teks yang diambil adalah kitab Al-Jami' Bayan Al-Ilm wal Al-Amal Al-Nafi tentang penjelasan deskripsi membuat teknik mesin. Ini adalah bukti bahwa peradaban teknologi itu adalah berasal dari Islam. Sesuai dengan prediksi Rasulullah bahwa ilmu pengetahuan akan lahir dari umat muslim, yang sangat keilmuan yang ada pada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dalam bidang teknik kimia, kita mengenal teori tentang difusi. Difusi pertama kali dikembangkan, dunia mengenal adalah Dmitri Mendeleev yang menciptakan 108 unsur. Dmitri Mendeleev
dalam Ikhtisar 187, dia tidak menjelaskan deskripsi tentang atom secara spesifik. Tapi adalah ilmuwan ulama muslim, Jabir Ibnu Hayyan, pada abad 721 sampai 815, beliau mengembangkan tentang teori difusi, bagaimana atom itu bisa bereaksi dengan atom. Dalam eksperimennya beliau dalam kitab Alkemis, dia menjelaskan bahwa atom dengan atom itu bisa bersenyawa, berdifusi, membentuk senyawa baru. Dalam teori Dmitri Mendeleev, atom itu tidak bisa bereaksi. Tapi faktanya kita sekarang mengenal teori difusi bahwa atom itu bisa bereaksi. Dan ini adalah bukti bahwa Jabir Ibnu Hayyan yang diperkuat oleh deskripsi teori Musa al-Khawarizmi, yang mana adalah murid dari Jabir Ibnu Hayyan, sangat keilmuannya dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jabir Ibnu Hayyan murid dari Imam Ja'far as-Shadiq, Imam Ja'far as-Shadiq murid Muhammad al-Baqir, Imam al-Baqir murid dari Ali bin Abidin, dan Ali bin Abidin adalah murid dari Husain bin Ali, putra Rasulullah, putra Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini adalah bukti bahwa peradaban ilmu pengetahuan, sains dan teknologi berasal dari Islam, berasal dari nilai-nilai yang terhadap dalam Islam. Jadi di sini Islam itu bukan hanya dinul syariah wal thaqafah, tapi Islam adalah dinul ilmi wal thaqafah, ilmu pengetahuan dan peradaban. Ini adalah bukti bahwasanya pertama kali eksperimen tentang ilmu pengetahuan berasal dari Islam. Barakallahu wa lakum. Sejarah perkembangan pengetahuan dan teknologi sangat dipengaruhi oleh kemampuan akal dalam berpikir. Dalam hal ini, kecerdasan tidak hanya kecerdasan intelektual, tapi kecerdasan mencakup kecerdasan intelektual, kecerdasan psikomotorik, dan kecerdasan spiritual. Bila mana tiga kecerdasan ini kita punyai, maka umat muslim akan mampu mengembangkan iptek sampai ke dalam ranah sains dan teknologi. Bila mana kita memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan psikomotorik, dan spiritual, maka ilmu pengetahuan akan berkembang dengan besar. Sehingga apabila kita mengembangkan ilmu pengetahuan, semuanya harus berlandaskan pada dinul aqidah wal syariah, bersandarkan pada sunnah Rasulullah Muhammad SAW, dan juga berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Eksperimen terakhir yang dilakukan oleh Profesor Dmitri Kulakov, ilmuwan dari Ukraina, beliau meneliti sunnah Rasul bahwa matahari nanti akan terbit dari barat dan kiamat akan lahir. Dalam deskripsi jurnal terakhirnya, beliau menjelaskan itu adalah kajian sains yang sangat logik. Karena ketika bumi ini berputar dan matahari berputar mengelilingi bumi dan matahari berputar saling mengelilingi, di situ ada rotasi. Ketika terjadi penipisan lapisan ozon, bumi ini akan bergeser. Dan saat ini kutub utara sudah berada di perbatasan Kanada dan Soviet. Artinya 20 derajat bergeser. Kalau 20 ini menuju ke 180 derajat, matahari akan logik terbit dari sebelah barat dan kiamat akan dekat. Dan pada tahun 2013, Dmitri Kulakov, profesor dari Ukraina, masuk muslim karena membuktikan bahwa eksperimennya adalah sandaran dari sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalah. Allahu akbar, Allahu akbar.